Kemudian nanti kita punya, selain sebagai petani, kita punya wadah ini menjadi kuat. Nih, artinya pada saat kita mungkin aku duwe bibit bisa biarak norono, aku duwe ubi pupuk bisa biarak norono, teman. Jadi ada saling keterkaitan. Nah, ini wilayahnya untuk sementara masih Malang Raya. Tapi rencananya kalau besar Jawa Timur bahkan Indonesia, karena kita sudah menjalin komunikasi dengan Kalimantan dan itu pun. Lah rencana kula ngeten kanca-kancane awake dhewe termasuk khususnya sing bolo-bolo sing nandurno alas. Tapi mboten nutup kemungkinan sing tandurken pemacekan. Awake dhewe niku wereng sing paling utama niku lak nyolongi bibit. Oh nggih. Niku nggih. Nah, makanya dengan wadah ini kersane kita punya kekuatan. Oke. Berarti mau ora gampang kalau nganu wong bibit kadang soalnya orangnya nandur pisang kan gak nandur neh. Nggih mboten. Jadi dianggap bibit liar. Tapi selama ini karena kita nggak ada wadah yang resmi, jadi kita nggak bisa ketok nopo, gitu. Nah nanti nih rencananya nih kita ada anggotanya ini dari petani-petani porang itu, nanti kita juga akan menembusi kepala desa, Muspika, gekno peraturan Pak, lembaga yang gekno peraturan lembaga. Ini pada saat sing ono sing merasa kelangan bibit, siapapun yang ada di situ kok roh naik kancane dijubili punya hak untuk metai, aru-arui, nonton itu pertama. Ping pindhone kersane mangke mboten salang surupe bakul sing rusak rego. Ini kita cut, istilah kita cut itu kita potong. Kalau perlu kita hilangkan. Jadi kita mengharapkan itu dari namanya PBN. PBN makanya kersane dijelaskan tentang kula. Iki Mas Joko, nggih. Ini saking Ngadirjo, ini Mas Putut, saking Malang. Nah ini pendirinya PBN mungkin dengan tujuannya gini. Bene petani engko roh rego kok pabrik iku sakmene lho. Lha ora bakul mlebu regane sakmene ora percaya. Ngoten lho. Sakniki lek kata umpama rego 4.000. Ana bakul mlebu kok rego 6.000, akhire didol bakul mek diduduk tok ora digawa. Ora sering. Kula mboten nate. Soale kula kiamban iki pun anu tiyang. Kula niki lek napa jenenge? Lek kate ngomong rego sakmene kontrak aku. Kula tak golekno, tapi lek kok kei kontrak aku mau. Ngoten, Pak. Ati terpaksa niki upama dheweke ngobrol rego sakmene nggih sakmene. Nah kita ngomong mengenai PBN itu sendiri apa Mas Putut ini yang Mas Putut namanya. Aku aja terus terang Mas, kalau ini lah masalah orang. Aja ini mulai dimulai seripis pun. Nah, anu buatan anu mau pun usahakan niku mantan losian itu. Malah porang. Buatan mantan porang di pulau ini pun anu porang mantan lo. Saya buatan porang ilas-ilas. Makan ilas-ilas niki kan batangnya kasar. Terus sian itu nggih ngoten, mboten enten petani niki nanam mboten enten sian kan liar. Liar. Lho, kula niki sian niku lek liar ten mriki tok 1 minggu niku kemungkinan 2 rit Mas sian niku. Lho nggih ngepul niku. Ngoten iki regi pinten selama wis mulane ngoten sian niku. Nah niki ngetrene atase 3 tahun atau 4 tahun ngetrene barang niku. Terus yang nanam barang itu niku perlu itu do desa Sesapan. Nggih. Bapak omah lho. Ten griya. Kok dongaren biasa jam 5 minggat tok niku. Ya dongaren paling yo kesel nek. Lho mboten walane anu ibuke kan rojo. Oh, makane. Ora iki mah. Wis. Lho niki lho Mas jenengan nek mboten percaya juga ditinggali te bengkeng niki tukaran kula. Lho saya itu terus enggak? Lek setengah hektar lebih menawi. Ten kono nanam kata yen. Ya hampir seperempat. Ya kan meh kabeh. Kate ngene icake tanaman anu niku nggih. Niku mopet apa? Lagi. Namun temriki niki sing nganu niki perhatian kali ngene kaya namun kula tek temriki niki tane nanam cuma boten sepi. Ya. Jadi Ini anu Pak, nopo
nek kula niku kan nggih Pak. Kula survei porang, saya survei porang itu 4-5 tahun lalu, kisaran harga 15.000 per kilo. Nah, waktu niku posisi di Wonokerto, Mantur, Desa Rejosari. Jadi, nah waktu itu saya survei ke sana dan ternyata mereka ini tidak repot gitu loh Pak. Memang tidak repot karena pembeli datang. Oke. Pembeli datang, ngerti loh. Setelah jalan-jalan dan harga porang itu karena banyak yang menanam juga, terus buminya juga besar. Lama-lama ini turun. Sebenarnya turun ini akibat niki Pak. Turunnya harga porang ini sebenarnya ada satu kelompok di daerah lain itu tidak mempermainkan grade. Jadi porang itu misalnya kan setornya di pabrik itu harusnya kan bersih supaya tambah berat lagi. Enten diteluk nanggone lumpur, enten akhirnya pabrik ini setelah merugi ketahuan kotor lah, akhirnya dia nutup. Misalkan waktu itu Pasuruan misalkan, antem roto wes, kok di Pasuruan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dari saya survei di daerah, mereka memang dapat hasil. Tapi ada satu sayangnya Pak, petani ini ingat Pak, sayangi nggak ngerti dari hulu ke hilir. Sebetulnya aku tak tandur iki, terus mari ngono panen mau tak jual kemana. Nah, kalau kali kanca-kanca akhirnya ya nek cara paribasane mengedukasi lah, memberi pengetahuan petani. Sebenarnya kalau porang dulu yang diketahui hanya bibitnya adalah kata. Bibitnya kata, terus mengenai umbi-umbi yang seharusnya grade pabrik minimal paling tidak 8-7-8 on ini sudah masuk. Terus yang kecil-kecil ini karena petani tidak tahu, kali pembeli dianggap embo. Nonton lho, lah ngoten awak nggih. Akhirnya istilah membelinya kan road ngoten lho. Nggih. Nah, tengkulak berani harga bagus. Nonton lho. Berani harga bagus, selisih 1.000-2.000 dari satu musim, taruhlah itu 1 tahun 12 bulan bisa 9 bulan pun bagaimana kalau 9 bulan bisa panen kan nonton lah. Dengan pupuk-pupuk yang dijalankan. Istilahnya ada beberapa media pola tanam untuk di istilahnya apa deh, omplengan apa deh di hutan itu, lah juga ada pola tanam yang ada di hamparan luas, juga ada pola tanam di poliklek. Nah kalau kalian ini mana terus ya kita ya apa caranya lah dari teman-teman ini yang kebetulan nonton koncon itu petani Dempok. Jadi kalau petani Dempok dulu memang sulit Pak. Petani Dempok itu dulu waktu kita yang namanya Mas Edi itu sosialisasi porang, petani ini sempat putus asa. Akhirnya wis yang baik gak ada pabrik namanya Ambigu. Sing terkenal nih, sing kali dalan iskan untuk produksi tepung semuanya itu Ambigu. Akhirnya karo Mas Edi dituku. Tak tuku hasil panenmu, sama langsung nang pabrik. Teko omahe biasa dia akhirnya iso ngerami, iso nawa. Akhirnya dia merasakan oh iya ya orang ini hasilnya seperti ini. Tapi bahkan benten apa kali dengan untuk yang sudah tanah-tanah lainnya tidak besar gitu. Tapi dari situ saat ini kok tenggene Dempok kisaran 30 sampai 40 petani itu sudah merasakan langsung dan dia langsung ke pabrik Pak. Jadi lah arep-arep awake dhewe niku kula kali kanca-kanca dengan mendirikan PBN ini, petani yang ada di Malang ini juga seperti itu. Jadi tidak hanya tengkulak yang datang, karena tengkulak ini yang jelas gitu apa-apa no Pak.
kan ya mesti Nggih. Cari untung lah. cari untung dan untungnya kan terlalu besar. Terlalu besar. Nonton lah ini petani ini bagaimana kalau di apa namanya bisa terkoordinasi terus langsung jualan arahnya ke pabrik. Dan di sisi lain makin lek saumpami orang itu kalau memang di wilayah Malang Barat ini bisa dikelola dengan produk yang menjadi produk lain itu akan lebih baik. Nonton. Soalnya orang niki nggih ketoke nek darane wong apa di Jarot iku wong ngoten. Tapi lek pemodit itu asline biayane nggih luar biasa sebenarnya kan ngoten. Tapi lek pamine dihitung kalaupun itu per kilo bisa nyampe limit di bawah harga 4.000 aja, itu sajane kan wis ana untungnya lah cuma enggak Enggak pakai seberapa. Tidak seberapa tapi tetap untung. Karena perawatannya juga tidak terlalu ribet. Itu nonton. Jadi nonton lah. Namanya kula kali Pak Son, Mas Joko ini. Loh, lho Mas An. Kula iki sering ngomong kali kuwi. Kula nek sering pedhok kali Bina. Kula ya ngomong sakjane ngene lho, Nduk. Pondok kene iki nggone orang. Mbok perhutani iki kayak pengaran sing piye-piye apa tak perhutani iki enek sing ngempul. Lah kowe iki sing golek nduk lahan kan gak masalah. Kok sing penting kan nduk wilayah dhewe. Dan nantinya arahnya WBN ya kan. Arahnya ke sana. Jadi petani ini diajak menjadi anggota binaan BBN. Semua nanti mulai dari pembinaan. Iya sih orang itu nanti paling gampang. Tapi saat mau dirawat dengan sedikit sentuhan asli lo itu bagaimana kita berupaya ke sana. Niki bagaimana kalau ngapur memberi kita itu kalau kontak memberi kita. Lo saya itu mas, wong kula sing betani ki lare sonde mriku kok. Ngene lho. Pengenane iki. Meh telung nggih, meh telung ton. Lah kajenge napa jenenge dipendheti lare anu Prambanan eling-eling nang wilayah mriki niki enten sing ame ya wis kawan kok timbangane di mana coba aku ya. Mas ini nggih untuk bagi lek niki kan berutani niki saged bebarengan. Lah makanya remen. nanti tetap kita dari perhutani tetap akan saya libatkan. Nggih. Lho nggih kudu ngonten mergo napa Mas? Nah, nek perhutani gak nglebatno wong masyarakat iki sing akeh nandur iki nek tanah kehutanan. Dadi titik-titik lah cek padha. Lha ngoten lho Mas. Iya. Ngoten lho. Mbok paribasane kok nangani petani paribasane rego 1000. Lah apa perhutani rego apa petani 1000 kan iso mari ngono. Nek perhutani iki tambahin apa golek kena satu atau saya per kilo kan ya anu ada kemasukan Nggih lah.